terus pengen sholat bareng dengan kita. Tapi teman-teman baca di kisah-kisah di dalam Al-Quran, terutama surat Jin dan beberapa surat lain yang berkisah tentang mereka. Ketika Jin masuk Islam, itu jadi ceritanya si Iblis itu kan rajanya Jin. Istananya atau singgasananya ada di laut. Karena Allah tentukan kayak gitu, manusia tinggal di darat, Jin tinggal di laut. Walaupun sesekali touring juga sih ke darat, kayak kita touring juga ke laut. Dan touringnya mana ke daratan, udah lama nggak megang tanah gitu, pergi ke daratan. Cuman sekedar traveling doang, terus balik lagi ke laut. Jadi kalau kita senangnya ke pantai, mereka justru senangnya ke gunung. Tapi gunung itu bukan tempat tinggalnya Jin, itu tempat kayak off-roadnya Jin lah. Manusia juga suka ke gunungnya, ya sama lah pokoknya. Jadi ke gunung. Nah, suatu ketika Iblis melihat kayaknya ada hal yang aneh terjadi di langit. Biasanya Iblis itu suka nyuri-nyuri berita dari langit, jadi dia kepo gitu ke langit. Ini langit lagi ngapain ya? Lagi ada postingan apa? Dia kepo. Begitu langit mau ngeposting sesuatu, dia udah haters duluan gitu. Dia posting apa? Itu kan kerjaan Jin banget kan, jadi hatersnya langit. Pokoknya langit lagi nyiapin mau posting sesuatu, dia udah haters duluan. Udah komen, udah apa di postingannya sendiri. Sehingga dia berharap postingan-postingan langit itu ketutup sama viralnya postingan Jin. Jadi adu eksis. Nah, akhir-akhir ini Iblis merasa kayak susah banget mau ngepoin langit. Soalnya kalau dulu kan langit itu open, kalau sekarang harus request dulu baru bisa masuk. Jadi nggak bisa semuanya masuk, udah di lock gitu, nggak semuanya bisa masuk. Aduh, kok langit sekarang locknya? Dulu mah open, siapa aja bisa buka gitu. Akhirnya Iblis curiga nih, ada apa nih? Kayak ada hal yang penting banget, kok semua videonya di YouTube dihapus? Ya curhat. Kok gini, kok gitu. Jadi Jinnya penasaran. Akhirnya si Iblis ngirim pasukannya ke bumi, ke daratan untuk mencari tahu berita. Kalian pergi ke ini, cari berita, cari tanah-tanah yang ada di daratan, terus bawa saya. Diutuslah sekitar 7 jin, dan 7 jin ini jin-jin yang jenderalnya lah, yang bintang 4-nya diutus dikirim ke daratan. Tugasnya ngapain? Ngambil tanah di daratan. Ada yang ke Lampung gitu, ada yang ke Indonesia, ada yang ke Irak, ada yang ke Yaman, ada yang kemana-mana pokoknya. Nah, salah satunya ada yang ke Mekah. Ngambil tanah Mekah, dibawa ke Samudra, ke laut. Jadi kayak ada satu tempat itu isinya tanah, sampel tanah yang ada di daratan. Ditulis di situ Palestina, Mekah gitu ya. Pokoknya ditulis di sampel tanah. Ketika sampai di hadapan Iblis kemudian mengendus tanah ini. Dia cium satu-satu. Dia hirup aroma dari tanah itu, dan dia tahu. Dia hirup, wah ini tanah mineralnya sekian atau apa, kalau dalam bahasa teknologi sekarang, dalam bahasa sains. Dia hirup satu-satu. Pas ketemu dengan sampel tanah Mekah, dia hirup. Dia langsung kaget, wajahnya merah, gemetaran, keringat dingin. Terus anak buahnya nanya, wahai baginda, ada apa gitu? Kata Jin, kalian dapat dari mana tanah ini? Kata anak buahnya, saya dapat tanah ini dari Mekah. Kata Iblis, saya mencium aroma kenabian di tanah ini. Jadi kenabian itu ada aromanya bagi jin. Saking pekanya jin terhadap masalah-masalah ini. Saya mencium aroma kenabian di tanah ini. Pasti tanah ini pernah diinjak oleh seorang nabi yang terakhir, dan dia adalah musuh besar kita. Sebelum dia eksis, coba kalian datang ke sana, halang dakwah dia. Daripada dia terlanjur jadi salgram kan, sebelum dia eksis tuh, sebelum dia rame, udah halangi. Kalau perlu kalian hack tuh akun-akun dia. Kirim jin, menghack dakwah Nabi. Pas jin datang pengen ngehack dakwah Nabi lagi baca Quran.
jin yang tadi niatnya buruk pengen menghalangi Nabi, pengen mencelakai Nabi, pas dengerin Nabi baca Quran, mereka langsung terkesima jatuh hati dengan bacaan Al-Quran. Ini indah banget ya. Ini judul lagunya apa sih? Gitu lagi nyari-nyari apa gitu. Biar gua nyari di googling, nanti tahu bisa download misalnya. Nyari ini lagu apa sih kok enak banget didengar, kayak lagi baru ya. Kalau sekarang kayak ini lagu terbarunya Alan Walker ya gitu. Oh lagi apa gitu, lagi heboh gitu kan, lagi ngehit banget. Ini lagu di mana dan segala macam. Mereka kagum gitu. Lama-lama kita dengar lagi, dengar dengan jarak dekat, dengan terkesima. Gak lama kemudian akhirnya Allah kasih hidayah ke dalam hatinya. 7 jin ini tiba-tiba masuk Islam, disebutlah di dalam surat jin. Itu story behind the scene-nya surat jin. Jadi sebelum surat jin turun kayak gitu tuh adegannya. Jinnya tuh sebetulnya awalnya pengen mencelakai Nabi, menghalangi dakwah Nabi, pengen nge-hack akunnya Nabi. Malah jatuh cinta, akhirnya jadi followers. Follow ini keren nih kayaknya nih, postingannya tuh banyak booster-boosternya gitu ya. Tapi kan booster semua isi kata-kata beliau kan ya. Kalau saya boosternya harus diedit, itu juga belum maksimal. Kalau Nabi setiap berucap pasti booster, spiritual booster, apa main booster bahkan. Akhirnya jadilah followers baru 7 jin. Hari mereka jadi followersnya Nabi, mereka langsung nge-DM ke Nabi, ya Rasulullah, kasih kamu tugas. Langsung DM Nabi bilang, tugas saya tugas kalian dakwah. Jadi bukan ibadah tapi dakwah sudah. Oh iya siap. Langsung pulang. Ada yang balik ke Irak, ke kaumnya, ada yang balik ke Yaman. Masing-masing ini ternyata jin dari negeri yang berbeda-beda, beda komunitas gitu. Satu ada jin yang sebelumnya misalnya komunitas A, B, C sampai Z. Setelah beberapa lama kemudian datang lagi, ternyata masing-masing dari 7 jin ini datang bawa ribuan jin yang pengen bersyahadat di depan Nabi SAW. Akhirnya mereka janjian sama Nabi, ya Rasulullah, kamu udah siap nih, ada ribuan jin yang pengen syahadat. Yuk kita bikin tabligh akbar gitu. Yang bisa syahadat basal. Bikinlah janjian kapan disiapin segala macam, kepanitiaannya tuh jin gitu ya. Nah Nabi perform kan, pengen menasihati para jin. Nabi bawa, pengennya pas perform tuh bawa satu asisten. Tanya-tanya ke sahabat, siapa yang bisa jadi asisten saya? Saya pengen perform. Perform di mana ya Rasulullah? Di depan jin. Sahabat diam semuanya, nggak ada yang angkat tangan. Mau jadi manajer Nabi, tapi performnya di stage-nya jin. Siapa yang berani coba? Para sahabat diam aja gitu. Akhirnya Nabi melihat, lah mungkin waktu itu gak ada Umar ya. Kalau ada Umar pasti gua aja lah Rasulullah. Kalau majid mah gampang lah itu mah jin. Kalau Umar lewat aja gak berani lewat kan. Cuman kayaknya gak ada Umar di situ tuh kalau kita husnuzonnya. Yang jelas para sahabat diam. Akhirnya karena sahabat gak ada yang mengangkat tangan berinisiatif pengen jadi asisten Nabi, Nabi nunjuk, kamu aja nih Abdullah, seorang anak muda dan masih single, agar tetap aja anak muda namanya Abdullah bin Mas'ud dan dia itu penghafal Quran. Abdullah bin Mas'ud itu kalau menghafal Quran dengar sekali hafal. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, dia udah langsung hafal. Kalau kita kan berulang-ulang belum tentu hafal, dia sekali dengar langsung hafal. Ini anak muda terbaik. Kata Rasulullah saya, ya benar deh. Agak ragu-ragu gitu Abdullah. Mau ketemu sama jin, dibawa seorang jin, jalan ke tengah padang pasir. Dan ini acara lokasi tabligh akbarnya tuh nggak boleh di dekat-dekat manusia, bahaya. Kalau nanti jinnya terlalu euforia gitu, terlalu apa, kadang-kadang baru hijrah kan jinnya juga kan ya. Baru hijrah dosanya banyak, tiba-tiba ya lapar, nangis, apa segala macam, ngamuk-ngamuk kan bahaya ke manusianya. Akhirnya acaranya itu di tengah padang pasir. Abdullah udah jalan jauh, malam hari tiba-tiba Nabi berhenti di sebuah tempat di dekat lokasi tadi, kurang lebih sekitar 100 meter dari lokasi. Nabi bilang ke Abdullah, tunggu di sini ya. Oh di sini harus ya, kamu di sini aja, jangan kemana-mana.
Abdullah berdiri di situ, kemudian Nabi membuat lingkaran di sekeliling tubuh Abdullah bin Mas'ud dengan tangan beliau berbuat gini. Ini mirip-mirip kayak film London dari gitu. Jadi ceritanya tuh cerita kolosal. Nah, Abdullah di situ terus dibuat lingkaran sama Nabi. Nabi komat Nabi kayaknya lagi berzikir menyebut nama Allah. Terus Nabi bilang, Abdullah, apapun yang terjadi, kamu jangan pernah keluar dari sini. Jadi orang-orang Hollywood kalau bikin film-film kolosal tentang elf, tentang horror, tentang apa gitu-gitu, itu pasti terinspirasi dari cerita-cerita para nabi. Apapun yang terjadi, kamu nggak boleh keluar dari lingkaran ini. Karena kalau kamu keluar, saya nggak tahu apa yang akan terjadi sama kamu. Siap. Mulai Nabi jalan, terus berhenti 100 meter dari jaraknya Abdullah. Tiba-tiba terdengarlah suara-suara yang aneh di langit. Suara berisik sekali terasa. Makin lama makin berisik. Datang asap-asap hitam yang terbang-terbang terus bola-bola api. Kemudian kayak hewan yang lari-lari. Wah, pokoknya rame aja. Tiba-tiba pada pasir yang sepi jadi pasar malam. Rame tiba-tiba tuh. Dan pasar malam jin. Tapi nggak ada biang lala apa segala macam serobotan. Soalnya jinnya nggak bawa anak kecil, jin dewasa. Nggak ada apa roller coaster, jin naik roller coaster. Di pasar malam ramai aja tuh, semua jin kumpul. Bayangin satu jin ukurannya 1 foot, ada ribuan jin. Itu pada pasir penuh. Dan Abdullah bin Mas'ud ngerasa kayak banyak jin yang ngelangkahin dia, hampir aja nginjak-injak dia. Itu di antara Abdullah tuh banyak jin lewat, jadi kayak serangan jin, Abdullah di tengah-tengahnya. Bayangin ada sekelompok elf atau yang manusia-manusia kayak